Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ridlia Hanifa dengan NIM 20309011181 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dengan kelas PI 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah tes intelijensi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Despiana MC Psikolog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes CEVIT atau dengan kepanjangan Culture Fair Intelligence Test. Nah, tes ini terdapat 3 skala. Yang pertama itu adalah skala 1, 2, dan 3. Nah, untuk skala 1 itu dapat digunakan pada usia 4 hingga 8 tahun. Sedangkan skala 2 dan 3 itu dapat digunakan untuk umur belasan tahun. Nah, lalu yang biasanya digunakan dalam tes CEVIT ini ialah skala 2 dan 3. Nah, untuk tes CEVIT ini sendiri itu biasanya digunakan bisa untuk klasikal maupun individual. Setelah itu dalam tes ini terdapat 4 subtes. Yang pertama itu ialah subtes seri, yang kedua subtes klasifikasi, yang ketiga adalah subtes matriks, dan yang keempat itu adalah subtes persyaratan atau topologi. Lalu pada tes ini itu terdapat buku soal dan lembar jawaban yang terpisah. Nah, sebelum mengerjakan subtes itu contoh-contoh akan diberikan sehingga tugas yang akan dilakukan oleh peserta itu dapat dimengerti. Lalu terdapat 4 subtes tadi yang memiliki waktu berbeda-beda. Nah, waktunya itu ada 3 menit untuk subtes pertama itu ialah 3 menit, untuk subtes kedua itu ialah 4 menit, untuk subtes ketiga adalah 3 menit, dan untuk subtes yang terakhir yang keempat itu ialah 2,5 menit. Nah, jadi waktu total untuk menyajikan bentuk A saja itu sangat tergantung pada tingkat pemahaman para testi, dapat berkisar antara setengah sampai 1 jam. Setelah itu perbedaan dari skala 2 dan skala 3 itu berdasarkan kesukaran pada tiap-tiap itemnya. Nah, untuk 13 atau 14 tahun itu dapat menggunakan skala 2 atau skala 3. Nah, pada taraf kecerdasan lebih tinggi, skala 3 itu memberikan informasi lebih cermat karena item-itemnya pada skala 3 itu lebih tinggi taraf kesukarannya. Lalu untuk tujuan tes ini sendiri itu ialah untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. Nah, lalu langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ridlia Hanifa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Di sini saya akan menjadi tester pada tes kecerdasan pada hari ini. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecerdasan para peserta. Dalam tes ini, peserta tidak perlu khawatir karena jawaban pada tes ini tidak ada benar atau salah. Maka dari itu, peserta hanya perlu menjawab pertanyaan dengan sebaik-baik mungkin. Langsung saja, saya akan menjelaskan sistematika atau bagaimana cara pengerjaan pada setiap tes. Baiklah, bisa dilihat pada lembar jawaban, kita akan mengisi kolom identitas diri terlebih dahulu. Bisa dilihat, terdapat kolom nama, tanggal pengerjaan, dan juga jenis kelamin. Untuk nama itu bisa diisi dengan menggunakan huruf kapital semua. Dapat pahami? Baik, untuk tanggal itu bisa diisi dengan tanggal pengerjaannya pada hari ini, yaitu tanggal 22 bulan 10 2022. Dapat dipahami? Baik, untuk
jenis kelamin itu bisa dicoret untuk jenis kelamin yang tidak sesuai. Misalnya jenis kelamin kalian adalah perempuan, maka untuk yang laki-laki itu silakan dicoret miring. Untuk bagian kolom identitas diri, apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, untuk kolom identitas diri, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Baik, jika sudah selesai, maka kita akan lanjut ke subtes yang pertama. Baik, untuk subtes yang pertama, itu peserta diminta untuk melanjutkan pola yang sudah ada dan memilih 1 dari 6 pilihan yang ada. Bisa kita lihat pada soal yang pertama itu ialah ada, bukan soal yang pertama. Untuk pola yang pertama itu ialah ada tanda panah yang mengarah ke bawah, lalu untuk pola yang kedua itu adalah tanda panah yang mengarah ke arah kiri, dan untuk pola yang ketiga itu adalah tanda panah yang mengarah ke atas. Maka dari itu kita harus melanjutkan pola yang selanjutnya, itu dengan jawaban betul yang E. Apakah dapat dipahami untuk subtes yang pertama? Baik, dapat dipahami. Jika sudah dipahami, maka kita akan memulai subtes yang pertama. Silakan mengerjakan subtes dari nomor 1 hingga selesai. Dimulai dari sekarang. Baik, untuk subtes yang pertama, waktunya telah habis. Lalu kita lanjutkan untuk subtes yang kedua. Subtes yang kedua ini diminta untuk memilih 2 dari 5 pilihan gambar dengan pola ataupun karakteristik yang sama atau memilih kemiripan. Bisa kita lihat ada soal dengan A, B, C, D, dan E. Untuk jawaban, ya betul, jawabannya adalah B dan D. Karena B dan D merupakan pola yang sama atau mirip. Nah, untuk menjawabnya, kalian hanya perlu mencoret jawaban yang benar. Maka dari itu, jawaban yang dicoret itu adalah B dan D. Apakah dapat dipahami? Baik, dipahami. Untuk subtes yang kedua itu bisa kita mulai dari sekarang. Kita akan dikerjakan. Baik, untuk subtes yang kedua waktunya telah habis. Lanjutkan untuk subtes yang ketiga. Pada subtes yang ketiga ini, peserta diminta untuk memilih 1 dari 5 jawaban, 5 dari pilihan jawaban yang mampu melengkapi gambar utama yang tersaji. Kita lihat ada kolom di sebelah kiri, terdapat soal yaitu seperti sinyal ya. Sinyal yang menghadap ke kanan dan sinyal yang menghadap ke kiri. Dan untuk kolom yang di bawah itu seperti ada gelembung yang dari kiri. Nah, maka tugas kita adalah melengkapi kolom yang kosong sesuai dengan pola yang ada. Bisa dipahami? Untuk jawabannya itu kira-kira? Ya, betul. Jawabannya itu adalah D. Untuk subtes yang ketiga itu apakah bisa dipahami? Baik, jika bisa dipahami, maka untuk subtes yang ketiga bisa kita mulai dari sekarang. Baik, untuk subtes yang ketiga itu waktunya sudah habis. Lalu kita lanjutkan dengan subtes yang keempat. Subtes yang keempat ini peserta diminta untuk memilih 1 dari 5 jawaban yang dimana jawaban tersebut memiliki kondisi atau tekstur ataupun situasi yang sama pada soal yang tersaji. Bisa kita lihat pada soal terdapat segi 4 yang mana terdapat pula lingkaran yang di dalam segi 4 atau lingkaran itu terdapat titik. Maka kita harus mencari kondisi yang sama pada seperti soal tersebut. Bisa kita lihat jawabannya apa? Ya, betul. Untuk jawabannya itu ialah B. Karena berada di dalam bangun yang sama atau gambar yang sama. Maka bisa dipahami? Baik, jika dipahami, maka untuk subtes yang keempat bisa dimulai dari sekarang. Baik, untuk tes kita pada hari ini sudah kita laksanakan dengan
4 subtes dan kalian menyelesaikan semuanya. Baik, untuk kita pada hari ini telah dilaksanakan dan kita sudah menyelesaikan 4 subtes yang ada. Untuk peserta yang tidak menyelesaikan soal pada subtes-subtesnya, itu jangan khawatir karena tes ini tidak ada benar atau salah. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah berpartisipasi. Kepada peserta, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.